Hidup Mujika yang membumi, serta sikapnya yang menolak untuk tinggal di istana kepresidenan bukanlah sesuatu yang muncul untuk sebuah pencitraan. Ketika para pemimpin di dunia identik dengan gaya hidup mewah dengan segala fasilitas yang serba tersedia. Di sudut tenggara Amerika Selatan, di negara terkecil kedua di benua itu, hidup seorang tokoh dunia yang sangat bersahaja bernama Jose Mujica yang menyandang gelar sebagai presiden termiskin di dunia. Mujica adalah presiden ke-40 Uruguay yang menjabat sejak Maret 2010 hingga Maret 2015. Selama 5 tahun menjabat sebagai presiden, Mujica mendapat gaji sebesar $12.000 per bulan atau setara 116 juta rupiah di masa itu, di mana 90% dari total gaji tersebut digunakan oleh Mujica untuk beramal kepada warga miskin. Mujica yang dikenal sangat dermawan menyumbang orang-orang miskin melalui rekening pribadinya. Ia membantu usaha yang sedang berjuang dan dirasa sangat membutuhkan bantuan keuangan lebih. Mujica hanya mengambil sebanyak $800 atau sekitar 7,7 juta rupiah dari total gajinya, di mana jumlah tersebut nyaris sama dengan pendapatan rata-rata per kapita rakyat Uruguay saat itu, yakni $775 atau sekitar 7,5 juta rupiah. Selain menyumbangkan hampir semua gaji, Mujica juga menolak untuk tinggal di istana presiden. Ia lebih memilih untuk tinggal di rumah pertanian yang sangat sederhana. Bersama istrinya, ia tinggal di sebuah bangunan yang tampak reot di pinggiran ibu kota Montevideo dengan pekarangan yang ditumbuhi rumput liar. Tidak seperti presiden pada umumnya yang dibantu oleh para pelayan, Mujica dan istrinya bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhannya, termasuk menggarap lahan pertanian dengan menanam bunga krisan untuk dijual ke pasar lokal. Rumah Mujica yang sederhana bahkan tidak dijaga dengan ketat oleh para pengawal layaknya rumah seorang presiden. Rumah itu hanya dijaga oleh 2 orang polisi serta beberapa ekor anjing milik keluarga Mujica. Satu-satunya harta paling berharga yang dimiliki oleh Mujica adalah mobil tua buatan tahun 1987. Mobil ini selalu menemani Mujica kemanapun dirinya pergi. Beetle warna biru muda itu menjadi begitu terkenal sehingga ditawar $1 juta atau sekitar 14 miliar rupiah pada tahun 2014. Namun demikian, Mujica menolak tawaran tersebut karena menurutnya dengan menjual mobil itu ia tidak akan bisa lagi membawa anjingnya yang berkaki 3. Hidup Mujica yang membumi, serta sikapnya yang menolak untuk tinggal di istana kepresidenan bukanlah sesuatu yang muncul untuk sebuah pencitraan. Sebagai presiden, Mujica tidak pernah lupa pada akarnya, tempat di mana ia tumbuh dan menjalani masa lalu yang sangat sulit ketika anak-anak. Sejak kecil, Mujica sudah tidak asing dengan aksi patriotik. Orang tuanya merupakan keluarga miskin yang hidup di pinggiran kota Montevideo. Saat Mujica berusia 5 tahun, ayahnya mengalami kebangkrutan dan meninggal beberapa bulan kemudian. Akhirnya, Mujica kecil harus membantu keluarga dengan bekerja sebagai pengantar barang untuk sebuah toko roti di tempat itu. Menurut catatan biografi tokoh dunia, selama bertahun-tahun, Uruguay berada di bawah tekanan kediktatoran, yaitu sekitar tahun 1970-an hingga tahun 1980-an. Saat itu, Mujica yang masih muda merupakan bagian dari kelompok gerilyawan Tupamaros, sebuah gerakan yang dianggap melakukan berbagai tindakan melawan hukum. Akibatnya, Mujica harus mendekam di penjara selama 14 tahun. Setelah dibebaskan, ia menjadi bagian dari koalisi partai sayap kiri yang dikenal sebagai Partai Utama.
Dan setelah beberapa tahun menjabat sebagai senator, ia terpilih menjadi Presiden Uruguay ke-40 pada 1 Maret tahun 2010. Selama menjabat menjadi orang nomor 1 Uruguay, ia memutuskan untuk hidup sederhana, berbuat lebih banyak kepada orang yang membutuhkan dengan gaji kepresidenan, daripada sekedar meningkatkan gaya hidupnya.